Waktu bergerak cepat, tahu-tahu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan wajah tiga customer service yang awalnya bercahaya penuh senyuman itu kini berubah muram. Meski banking hall memiliki mesin pendingin udara, ketika tiga gadis berwajah manis itu harus melayani pelanggan dari kaum marginal, kebanyakan orang tua yang banyak maunya dan banyak bicara, senyuman persahabatan cepat pudar dari wajah mereka. Tibalah giliran Sander untuk dilayani. Ia berdiri, mendekati gadis customer service yang mengenakan riasan tebal itu. "Selamat pagi," sapa customer service itu pada Sander. Ia tersenyum seadanya, matanya sesekali melirik ke cermin kecil yang ia sembunyikan di balik kalender digital. "Selamat pagi, aku butuh bantuan untuk," kata Sander terdengar gugup. Baru kali ini dia berdekatan dengan seorang gadis karyawan ban yang cantik, wangi, dan yang penting mengenakan make up tebal. "Sebentar, biarkan aku menyemprot parfum dulu, baru melayani Anda," suara gadis customer service itu terdengar ketus. Dia bahkan tidak mengangkat wajahnya sedikit pun untuk menatap Sander. Sejak kedatangan Sander dan duduk di kursi di depannya, gadis itu sudah melirik sekilas penampilan Sander. Mulutnya mengerucut. Gadis customer service itu langsung memindai sepatu Vans KW seharga Rp200.000, dan baju seragam barista dari kain katun murah menghiasi penampilan Sander. Seketika ia memasang wajah jijik. Namun, tugasnya di bidang pelayanan mengharuskannya melayani Sander dengan etika terbaik yang bisa ia lakukan. Ketika Sander hampir kehilangan kesabaran, merasa tak sanggup lagi dipandang rendah oleh gadis customer service yang sombong itu, tiba-tiba gadis tersebut menatap wajahnya. Ekspresinya mengerut, lalu terbelalak seolah-olah mengenali Sander. Dengan nada dramatis, seolah tanpa sadar, dia bersuara keras. "Tunggu sebentar. Bukankah Anda Sander Sanjaya, suami Lucy Setiawan? Anda pria konyol yang mengantar kopi gula aren untuk seorang pria yang berkencan dengan istri Anda, bukan?" "Haha, aku punya videonya." Wajah Sander berkerut. Ia tak menyangka kejadian ketika mengantar minuman pada Kevin, apalagi ketika ia dipukuli Kevin, semua direkam dan disebar melalui media sosial. "Keparat? Tunggu kau Kevin," desis Sander dalam hati. Di sisi lain, dengan gerakan dramatis, gadis customer service itu menutup mulutnya dengan anggun, seolah-olah dia sudah membuat keributan, melanggar SOP sebagai petugas ban. Sebenarnya, suara teriakan gadis itu dan kata-katanya yang provokatif sudah memancing rasa ingin tahu puluhan orang yang sedang antri di area itu. Bahkan, dua gadis customer service lainnya seketika menghentikan kegiatan mereka, lalu menatap Sander dengan mata jijik, dan berdiri. Mereka mendekati Lydia, sang customer service, dan ikut menonton video yang diputar di tangan Lydia. Mereka lalu berbisik-bisik, sambil tertawa cekikikan, menatap Sander dengan lirikan penuh penghinaan. Wajah Sander berubah seperti warna merah, mirip jambu air. Semua orang berbisik dengan nada kasihan, seolah-olah dia orang paling malang. Namun, sebenarnya ada cibiran di dalam kata-kata pengasihan yang palsu itu. Sungguh kasihan. Wajahnya boleh tampan. Sayangnya dia terlalu miskin. Mungkin karena itu istrinya berkhianat dan memilih orang lain yang lebih kaya, bisik seorang perempuan setengah tua berwajah muram kepada kawannya di sampingnya. Kulihat dia mengenakan sepatu murahan produk palsu yang banyak dijual di pinggir jalan. Pantas saja istrinya tak tahan dengan dia, tambah kawan perempuan itu sambil melirik sepatu Vans KW motif catur milik Sander. Ia sengaja berbicara keras untuk menjatuhkan Sander. Wajah Sander memerah, telinganya berdenging. Ingin rasanya ia lari meninggalkan area customer service, serta Lydia yang menatapnya dengan tatapan cemooh, dan berkata, "Kemarikan kartu tabungan ekonomi Anda. Paling-paling saldo yang Anda tunggu-tunggu itu hanya sejumlah 500.000 saja." Wajah Sander memucat, namun penuh harap. Ia ingin tahu, apa reaksi Lydia jika ia tahu saldo di rekening Sander sebanyak 1 kuadriliun?